Halo sobat, selamat datang kembali di channel YouTube Timon Adioso. Oke sobatku, pada hari ini kita akan review mic ya, mic khusus untuk handphone Android, dan di sini juga mic untuk perangkat komputer. Jadi kalau teman-teman lihat saya membuat konten-konten YouTube itu ada dua mic yang saya gunakan, dan ini banyak teman sekali yang saya disuruh nge-review mas micnya itu merek apa dan gimana cara makainya, harganya berapa. Nah buat teman-teman pastikan putar videonya sampai habis ya, karena akan saya jelaskan cara penggunaannya, harganya, dan kualitasnya seperti apa, karena kualitasnya dari beberapa video teman-teman bisa dengarkan sendiri. Oke, sebelum kita review alatnya, kita lihat dulu boxnya ya, atau kotaknya ya, kita singkirkan dulu. Nah di sini untuk kotaknya ini karena udah saya buka, udah saya gunakan. Ini untuk perangkat Androidnya. Ini nama micnya adalah Mamen Mic 07. Nah, merek Mamen ya teman-teman. Ini sebenarnya untuk kamera, tapi saya gunakan untuk Android bisa juga. Nah, silahkan teman-teman cari deh merek seperti ini, silahkan teman-teman beli. Ini kegunaannya cukup bagus ya teman-teman, karena di dalam juga fasilitasnya kita dapat kartu garansi dan lain-lain ya. Di sini ada tempatnya yang cukup cantik. Nah, ini karena saya sudah buka, saya bongkar. Isi di dalamnya itu isinya apa aja? Isinya itu, nah ini ada untuk di kamera ya. Nah ini untuk cucukannya ya, untuk pengantar suaranya dari micnya itu sendiri ke handphone ataupun ke kamera, seperti itu. Dan di sini juga kita dapat satu buah untuk penutupnya ya, untuk peredam suaranya seperti ini. Ini bulu-bulu, dapat juga yang seperti ini. Oke, ini kotak untuk mic mic handphone. Jadi saya menggunakan mic Mamen mic 07. Silakan teman-teman cari, tampilannya seperti ini. Nanti cara penggunaannya nanti akan coba saya review. Oke, ini untuk kotaknya yang mic handphone. Nah, berikutnya lagi saya perlihatkan kotak untuk mic yang saya gunakan di komputer, perangkat komputer. Nah, ini adalah Tronmac M-Drill Zero Plus. Silahkan teman-teman cari aja nih mereknya. Ini mereknya. Untuk harganya ini agak mahal. Kalau seumpamanya yang merek handphone ini tadi harganya sekitar 200 sampai 300 ribu. Seingat saya seperti itu, karena saya udah lama nih belinya. Nah, kalau untuk yang versi komputer ini, untuk gaming juga bisa. Ini harganya berkisar 900 ribuan, 700 sampai 900. Setiap daerah beda-beda nih. Di dalamnya ini perangkatnya ini sebenarnya nggak banyak isinya. Nah, untuk cara bukanya itu seperti ini, di samping ya, bukan di atas ya. Kita buka di samping seperti ini. Nah, seperti ini. Tampilannya cukup mewah, karena di sini memang mic mahal ya, harga segitu mahal kalau menurut saya. Nah, tampilannya mewah, tapi di dalamnya nggak ada apa-apanya tuh, nggak ada apa-apanya. Cuma mungkin buku-buku garansi dan buku-buku lainnya tuh ada di sini, di kotak hitam ini. Tuh, teman-teman, isinya cuma begini. Nggak ada yang spesial sih di dalamnya, cuma cuma tempatnya aja yang dikemas dengan semenarik mungkin, seperti itu ya. Bukanya dari samping dia seperti ini. Nah oke, kita bukan nge-review kotaknya, kita akan nge-review alatnya saja. Jadi buat teman-teman yang kita review terlebih dahulu adalah untuk mic yang penggunaan di handphone, mic Mamen ini tadi ya, 07 ya. Nah, ini untuk fasilitasnya sebenarnya aslinya gambarnya seperti ini tampilannya teman-teman, kayak gini. Jadi ini kita pakai supaya untuk peredam gini, supaya suara-suaranya itu kalau kita pakai ini, suara-suara dari luar itu kita bisa minimalisir ya, seperti itu ya. Kita bisa suaranya itu bisa keredam di sini aja. Jadi suara-suara dari luar itu nggak begitu kita dengar. Nah, cara penggunaannya seperti apa? Di sini untuk pengisian baterainya teman-teman, pengisian baterainya itu melalui nih kabel USB ya. Ini untuk handphone bisa. Silahkan teman-teman cucukan aja untuk kabel USB-nya ini untuk untuk ngecas. Karena ini ada baterainya, jadi bukan dipakai tapi nggak ada baterainya. Nah, cara penggunaannya untuk nyalakan ini tinggal teman-teman geser aja. Nah, geser seperti ini, nanti dia akan ada warna. Nah,
nih warna biru ya, ini dinyatakan nyala. Jadi ini kita bisa proses untuk penggunaannya. Jadi kalau udah nyala seperti ini baru kita bicara, baru dia rekamannya masuk. Tapi kalau dia nggak nyala seperti ini nggak bisa. Saya biasanya tidak menggunakan peralatan lainnya, saya biasanya langsung. Jadi untuk perangkat handphone kamera langsung begini. Jadi kalau saya rekam, jadi kalau suara kita dari sini kita madepkan ke sini, tapi kalau suara kita dari depan kita arahkan gini teman-teman. Ini kita cocok aja nih bagian headset ini ya. Nah seperti ini, arahkan ke sana ya, nyala ya. Tapi kalau semuanya kita bicara dari sini ya kita arahkan ke sini, karena kita yang bicara kan, kita arahkan kemana suara itu timbul. Nah ini tidak bisa menggunakan kamera langsung. Jadi kalau teman-teman buka seperti ini, nggak bisa kita menggunakan kamera langsung seperti ini. Kita harus menggunakan open kamera. Jadi teman-teman tuh harus download yang namanya open kamera ini. Nah open kamera teman-teman harus download. Jadi tampilannya open kamera seperti ini. Nih open kamera ya. Jadi teman-teman harus pakai ini nih kalau teman-teman gunakan mic ini. Karena kalau pakai kamera langsung bawaan dari handphone tersebut itu nggak bisa. Jadi kita harus menggunakan open kamera. Hasil kameranya juga bagus. Jadi saya recommended teman-teman. Jadi suaranya seperti apa silahkan teman-teman dengar. Beberapa di video saya yang pada saat pembuatan videonya adalah rekam layar, bukan rekam layar, maksudnya biasanya tutorial tentang Android ya. Biasanya di channel saya di Value Tutorial, teman-teman lihat aja di sana. Biasanya saya kalau ngoceh seperti ini, nah itu saya pakai ini. Nah saat ini saya menggunakan kamera GoPro ya, GoPro 9 ini saya gunakan GoPro 9. Jadi suaranya kalau kurang jelas atau seperti apa, saya gunakan GoPro 9 seperti itu. Oke, sudah cukup ya kita nge-review untuk mic untuk versi handphone. Nah, gimana kalau kita nge-review untuk mic yang menggunakan komputer atau perangkat laptop? Ini yang baru beberapa kali saya gunakan, tetapi hasil kualitas suaranya itu sungguh luar biasa, sangat jernih. Nggak jernih-jernih Amir sih, tapi menurut saya udah puas. Nah ini tampilannya cukup menarik ya, karena kita bisa dudukkan gini ya, kita putar, ini bisa muter-muter kalau nggak seingat saya. Oh nggak bisa ya, ya putar-putar manual begini. Nah habis itu kita bisa ongkek-ongkek begini. Suaranya biasanya saya nggak suara dari sini nih, saya biasa suara dari sini. Saya ginikan, saya bicara seperti ini, saya ambil suara dari samping. Nah di sini namanya Tronmic Mid-Drill Zero Plus. Ini harganya ya 700-900 ribu, perkiraan 900 ribu lah harganya. Nah ini untuk pengaturannya, nah ini ada bisa diputar-putar teman-teman. Nah ini kan untuk menggunakan di perangkat komputer kita harus nyalakan menggunakan kabel ini kita udah dikasih nih, kabel ini udah saya hubungkan di laptop. Nah ini kabel ini biasanya kita udah dapat nih, jadi kita tinggal gunakan aja. Biasanya kita cocokkan di bagian bawahnya sini teman-teman, bagian bawahnya sini, dia biasanya lewat belakang begini. Nah seperti ini, nah dia akan menyala. Nah dia akan nyala merah seperti ini teman-teman. Kalau dia nyala merah seperti ini, bahwasanya dia nggak nyala, mic ini nggak nyala. Karena kalau warnanya biru, kalau merah gini nggak nyala. Ini di tengah ya, nggak nyala. Tapi kalau warnanya kita ke kiri kan, nih warnanya biru ya. Ini suaranya yang biasa saya gunakan nih. Biasanya kalau nggak sampai full ya, kalau full sampai bawah begini. Tapi biasanya saya sampai segini aja. Nah segini udah cukup. Saya biasanya ngocehnya lewat sini. Tapi kalau yang ke kanan, nah yang ke kanan warnanya hijau. Cuma saya nggak pernah nih pakai yang warnanya hijau ini, karena suaranya itu nggak jernih banget, karena suaranya itu kayak cempreng atau gimana deh. Jadi makanya saya nggak pernah ke kanan, saya lebih milih ke kiri. Nggak tahu kalau ke kanan tuh yang lebih al kah, atau kalau yang ke kiri ini lebih ke prioritas. Nah itu fungsinya dari ini. Silahkan teman-teman coba mana yang suaranya kira-kira ke kanan atau ke kiri yang lebih bagus. Silahkan teman-teman coba kalau beli. Kalau saya lebih memilih ke kiri karena suaranya lebih warna biru ini lebih jernih seperti itu. Oke. Secara tidak langsung yang lain-lainnya nggak ada sih. Di sini kalau teman-teman lihat ada dua cucukan ya. Nih ada dua cucukan yang bisa teman-teman gunakan. Ini ada untuk headset ya. Jadi kalau teman-teman seumpamanya pengen dengerin suaranya dari mic ini, teman-teman cucukan aja di sini. Teman-teman bisa dengar suaranya. Jadi kalau teman-teman penasaran dengan gimana sih kualitas suaranya, nah teman-teman lihat aja beberapa video saya terakhir tentang rekam layar. Itu adalah hasil video dari rekaman saya menggunakan mic ini, mic Tronmic April Zero Plus. Oke, cukup jelas ya teman-teman review saya hari ini.
Jadi buat teman sobatku sekalian, ini sangat recommended buat teman-teman yang baru pemula, yang untuk bisa dijadikan mic untuk rekam layar. Jadi kita bikin tutorial untuk YouTube, teman-teman juga bisa untuk seorang YouTuber untuk streaming, teman-teman gunakan ini bisa juga, karena ini sangat bagus dan simple, mudah, dan tidak memakan tempat karena kita cukup letakkan di depan, kita bisa geser-geser kemana-mana. Kalau teman-teman gunakan yang yang besar itu, yang agak ke atas itu, kalau saya sih ganggu pemandangan sih, lebih simple yang ini, makanya saya beli yang ini. Oke sobatku, mungkin itu saja untuk review saya hari ini tentang mic Mamen atau mic yang digunakan untuk perangkat Android supaya suaranya lebih jernih, juga tentang mic Tronmac untuk komputer atau laptop. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Sekian dan terima kasih.